Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 389 seperti harimau dengan sayap. Lin Yu terkejut ketika dia melihatnya, berpikir bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan berkata dengan ragu, "Saya tidak dapat memberitahu Anda bahwa Anda dapat berdiri lagi dalam 3 bulan, Anda. Apakah Anda tidak bersedia?" "Tidak mau." "Bagaimana mungkin aku tidak mau?" Rao Xiang Nantian, yang telah mengalami banyak pertempuran, menjadi sangat bersemangat saat ini, dan berkata dengan gemetar, "Xiao He, aku ingin berdiri lagi dalam mimpiku. Jika kamu bisa membuatku berdiri, aku akan berjanji padamu dengan syarat apapun. Bahkan jika Anda membiarkan saya membunuh seseorang untuk Anda, saya benar-benar tidak ambigu. Siapapun yang Anda biarkan mati, dia harus mati." Dia mengatakan ini dengan sangat berani, tanpa sedikit pun melebih-lebihkan, dengan kepala terangkat kuat, dengan ekspresi cemberut. Bagaimanapun, yang terbaik adalah membunuh. Dia telah diracuni selama 10 tahun, dan kaki serta lengannya telah menyusut selama 7 atau 8 tahun selama bertahun-tahun. Satu-satunya hal yang dapat dia bergerak sendiri adalah mulut ini. Bagi seorang wuci yang pernah berpacu di medan perang dan membunuh alam liar, ini sama saja dengan mengikis hidupnya. Ketika anggota tubuhnya semakin lemah, dia telah berpikir untuk bunuh diri berkali-kali, tetapi dia dihentikan oleh orang-orang yang menunggunya. Kemudian, dia benar-benar terpuruk di kursi roda, tidak dapat membunuh bahkan bunuh diri, dan menjadi seorang yang utuh. Tak berguna. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit konyol dan ironis. He Xiang Nantian terkenal di dunia, dan banyak orang yang takut mendengar namanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dia benar-benar kehilangan reputasi sebagai orang mati, akhir yang sia-sia. Jadi jika Lin Yu bisa membuatnya berdiri lagi, itu akan memberinya kehidupan baru. "Tuan He, jika kamu bisa membuat tuanku berdiri lagi, aku akan melanjutkan, dan dalam hidup ini, aku bersedia bekerja keras untukmu." Bu Cheng membungkuk dan berkata dengan penuh terima kasih pada Chong Lin Yu. Dia tidak memiliki ayah dan ibu sejak dia masih kecil. Itu adalah tuannya yang membesarkannya. Baginya, Xiang Nantian bukan hanya tuannya, tetapi juga ayahnya. Oleh karena itu, jika Lin Yu dapat menyelamatkan ayahnya, dia bersedia membayar berapapun harganya. "Lao Xiang, kakak Bu, kamu sopan." Lin Yu tersenyum dan bergegas menuju Nantian. "Merupakan kehormatan bagiku untuk selalu memperlakukanmu, tetapi aku telah mendengar dari Departemen Intelijen Militer bahwa kamu sudah tua. Ada pelayanan berjasa yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak sedikit orang aneh dan orang asing yang telah mati di bawah tangan Anda. Oleh karena itu, saya mengagumi Anda dari lubuk hati saya." Tentang Xiang Nantian, dia tahu segalanya dari mulut Han Bing. Ternyata Xiang Nantianlah yang secara pribadi membentuk Departemen Intelijen Militer saat itu. Selain itu, kemampuannya dapat digambarkan sebagai mengejutkan orang dahulu dan sekarang, dengan seni bela diri yang unggul, dan pada saat yang sama mahir dalam seni yang mendalam. Dia disebut orang pertama di Tiongkok. Tidak berlebihan. Jika dia masih di atas, Lin Yu merasa bahwa dia mungkin bukan lawannya. "Pernahkah Anda bertanya tentang saya dari Departemen Intelijen Militer?" Wajah Xiang Nantian sedikit terkejut, dan tatapan aneh muncul di matanya. "Ya, tapi jangan khawatir, saya tidak memberitahu mereka bahwa kamu masih hidup." Lin Yu segera meyakinkannya, lalu menghela nafas pelan, dan berkata dengan lembut, "Kudengar orang-orang di Departemen Intelijen Militer sangat merindukanmu." Xiang Nantian tidak berbicara, menyipitkan matanya sedikit, dan tampak agak sedih, bagaimana dia tidak melewatkan departemen yang dia buat sendiri. Sudah 10 tahun sejak dia berpisah dari Departemen Intelijen Militer selama 10 tahun. "Tidak apa-apa, Tuan,
ketika lukamu sembuh, kamu bisa kembali ke kantor militer secara terbuka. Bu Cheng berkata dengan hormat. Ya, Pak Tua, biarkan aku mendetoksifikasimu dulu. Lin Yu berkata bahwa dia mengambil beberapa bungkus jamu dari kotak obat yang dibawanya, dan menyerahkannya kepada Bu Cheng Dao. Racun Siang Lao membutuhkan kombinasi obat-obatan dari dalam dan luar untuk menyembuhkannya. Kamu merebus sekitar 50 derajat Celcius air dan menambahkannya ke tong kayu. Kemudian rendam bahan obat ini dalam air mendidih selama 10 menit, lalu tambahkan semuanya dan biarkan Siang Lao terendam selama 40 menit. Kemudian dia mengeluarkan beberapa bahan obat lain yang dikemas sesuai dosis dan menyerahkannya kepada Bu Cheng, dan berkata, ini untuk pemberian oral, sekali sehari di pagi dan sore hari. Oke, aku pergi sekarang. Setelah menyiapkan larutan obat untuk guru sesuai dengan apa yang dikatakan Lin Yu, Bu Cheng membantu guru melepas pakaiannya dan membawanya ke tong kayu besar. Lin Yu tidak terburu-buru pergi setelah Siang Nantian selesai berendam di bak mandi obat. Dia segera memeriksa kondisi fisiknya, memeriksa denyut nadinya, dan dia lega melihat bahwa itu memang efektif. Menurut metode pengobatan yang diberikan oleh Lin Yu, Siang Nantian bertahan selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, bintik hitam besar di wajah dan tubuhnya sudah banyak memudar, seperti air laut surut, perlahan bergerak ke kiri. Luka di dada berkurang. Ketika Lin Yu datang untuk memeriksa Siang Nantian lagi, Siang Nantian seperti orang yang berbeda. Dia menyingkirkan rasa tidak enak sebelumnya dan penuh energi. Begitu dia bertemu, dia tersenyum pada Lin Yu dan berkata, Xiao He, obatmu luar biasa. Dulu aku begitu saya merasa bosan, dan sekarang saya merasa penuh energi, seolah-olah saya kembali 10 tahun yang lalu, haha. Tapi sayang, saya masih tidak bisa bergerak, tidak mungkin saya tidak bisa menggunakan energi saya. Jangan khawatir, 3 bulan yang kubicarakan hanya akan dipersingkat, bukan lebih lama. Lin Yu tersenyum, lalu mengeluarkan jarum perak naga dan Phoenix dan mulai melakukan akupuntur Siang Nantian. Alasan memberinya akupuntur dan moksibusi adalah untuk membantunya melancarkan otot dan melancarkan peredaran darah, sehingga anggota tubuhnya dapat kembali kuat sejak dini. Xiao He, bagaimana posisimu di Departemen Intelijen Militer? Siang Nantian bertanya sambil tersenyum. Mayor, jawab Lin Yu. Mayor, wajah Siang Nantian merosot, dan dia berkata dengan dingin, sial, orang yang cakap sepertimu hanyalah seorang mayor. Penglihatan seperti apa yang diberikan Luo kepada anak laki-laki tua itu? Setelah aku selesai, aku harus pergi ke markas untuk mengambil kantornya. Jangan hancurkan. Mi diserahkan padanya, buang-buang kebutaan. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Luoku di mulut Siang Nantian sekarang adalah kepala Departemen Intelijen Militer, yaitu, lelaki tua yang berbicara dengan Lin Yu di telepon, yang lebih tua dari Siang Nantian. Orang-orang di dunia ini yang berani menghina Direktur Departemen Intelijen Militer China dengan cara ini mungkin sendirian di Siang Nantian. Xiao He, ketika aku melihatmu di hari pertama, aku pikir kamu seperti manusia, tapi aku tidak malu untuk berbicara. Siang Nantian tersenyum dan menatap Lin Yu tanpa menyelesaikan sisanya. Maksudmu majikan kedua dari keluarga He? Apakah kamu mengenalnya? Lin Yu terkejut ketika mendengar ini. Tentu saja saya tahu, anak itu memanggil saya instruktur ketika dia melihat saya. Siang Nantian berkata sambil tersenyum, sedikit bangga. He Zizhen adalah sosok terkenal di ibu kota, dan dia dapat memiliki pencapaian hari ini, tentu saja, dia memiliki hubungan yang baik dengan instruktur. Pernahkah kamu mengajari Erie He? Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget, pantas saja, ternyata Erie He belajar darimu. Tidak semua, bocah itu, cerdas, adalah orang yang melakukan hal-hal besar. Siang Nantian menyipitkan mata dan berkata, aku ingin menahannya di Departemen Intelijen Militer, tapi aku terlalu berbakat, jadi aku biarkan dia pergi.
Lin Yu membuka mulutnya karena terkejut, dan menyerah pada situasi militer. Dapat dilihat betapa tinggi evaluasi Xiang Nantian terhadap tuan kedua dari keluarga He ini. Sebenarnya, aku tahu semua tentangmu di ibu kota. Xiang Nantian tersenyum dan memandang Lin Yu, dan berkata, aku akan memberimu sedikit nasihat. Apakah kamu adalah putra He Zizhen atau bukan? Kurasa kamu dapat membuatnya dengan orang ini. Tangan, orang ini pasti akan menjadi sosok di ibu kota mulai sekarang. Lin Yu tersenyum dan tidak berbicara. Dia mengagumi majikan kedua dari keluarga He, tetapi untuk orang lain dalam keluarga He, dia benar-benar tidak memiliki banyak kasih sayang, jadi dia tidak ingin memiliki terlalu banyak hubungan dengan keluarga He. Bu Cheng, masuk. Xiang Nantian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak pada Bu Cheng. Tuan, panggil aku. Bu Cheng langsung masuk dan berkata dengan hormat. Mulai hari ini, kamu akan mengikuti Xiao He. Aku ingin kamu melindungi keamanan Xiao He setiap saat. Xiang Nantian berkata dengan suara yang dalam. Apa? Bu Cheng sangat terkejut, menatap Lin Yu, dan berkata, Tuan, siapa yang akan menjagamu? Ada begitu banyak orang di sekitarku, Xiao Wei, Adong, mereka bisa menjagaku. Xiang Nantian mengerutkan kening dan berkata, Lao Xiang, ini sama sekali tidak diperbolehkan. Ekspresi Lin Yu terkejut, dan dia buru-buru bangkit dan menolak. Meskipun langkah melangkah ini tidak pernah ditunjukkan di depannya, dia dapat melihat bahwa kemampuan melangkah ini luar biasa. Bahkan jika dia bertarung melawannya, dia bisa menang atau tidak. Masih belum diketahui. Apa orang yang begitu luar biasa? Bisakah Anda menjadi pengikut Anda sendiri? Dan Bu Cheng telah mengikuti dari dekat sisi Xiang Nantian. Tampaknya penjaga pribadi Xiang Nantian, bagaimana dia bisa merebut penjaga pribadi orang lain? Xiao He, jangan menyerah. Ibu kotanya jahat. Dengan Xiao Cheng di sisimu, seberapa banyak yang bisa saya bantu? Xiang Nantian tersenyum dan berkata, saya telah menerima bantuan besar Anda dari Nantian. Saya hanya bisa meminta murid saya untuk membayar Anda untuk saya. Tapi, ekspresi Lin Yu agak malu. Faktanya, jika ada seorang master yang bisa mewarisi jenis seni yang mendalam untuk membantunya, maka dia pasti akan menjadi lebih kuat dan melihat ke ibu kota, tapi itu memang sedikit cinta. Setelah mendengarkan kata-kata Xiang Nantian, ekspresi Bu Cheng menjadi padat, dan dia menoleh ke Lin Yu dan berkata, Tuan He, karena tuanku berkata begitu, tolong jangan menolak. Saya akan melanjutkan. Saya akan mengikuti Tuan He mulai sekarang dan bersumpah untuk membela dia. Tuan dalam bahaya. Ya, Xiao He, jangan menolak. Xiang Nantian menyipitkan mata dan berkata, sebenarnya, aku membiarkan dia mengikutimu untuk melindunginya. Untuk memberitahumu, dia bukan anggota Departemen Intelijen Militer. Keberadaannya juga tidak banyak orang yang tahu bahwa yayasan itu tidak bersalah. Kalau dia ada di sisiku, cepat atau lambat dia akan tersingkap. Lebih baik tetap di sisimu. Di masa depan, ini mungkin menjadi trik sulap bagiku untuk mengalahkan musuh. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, karena generasi yang lebih tua bersikeras melakukan ini, maka generasi yang lebih muda harus lebih menghormati daripada takdir. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.